Bapa. Biarlah ya Tuhan kuasa Roh Allah sendiri terus bekerja, berkarya, melawat kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Kita semua yang mau diberkati oleh Tuhan, kita mau katakan amin. Haleluya. Ya baik. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pada sore hari ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih buat kepercayaan yang Tuhan berikan melalui hamba Tuhan di tempat ini untuk dapat memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Ya, baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita pada saat sore hari ini. Kita akan membaca dalam pembacaan Kisah Para Rasul. Pembacaan Alkitab kita pada saat sore hari ini kita buka dalam Alkitab kita Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Boleh saya jemput kita semua bangkit berdiri? Ya, kita akan membacanya secara silih berganti. Pada ayat yang ke-22 kita akan bertemu di sana. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Ayat yang ke-19 saya lebih dahulu membacanya. Lanjut ayat yang ke-20 Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 dengan perikop Petrus dan Kornelius. Ayat yang ke-19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Ya, saudara. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, ya sama-sama. Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan tentang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah kita, setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini kita sudah membaca pembacaan Alkitab kita. Saya mau mengangkat satu tema yang menjadi perenungan buat kita semua pada saat sore hari ini. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Waktu itu, sebelum Yesus mengalami kebangkitan, orang belum percaya, belum menerima Sang Juru Selamat itu seperti apa. Mereka belum tahu tentang keberadaan Yesus itu seperti apa. Kita melihat konteks sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal 9 menceritakan seorang Saulus yang dulunya belum menerima Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya dia bertobat. Inilah yang menjadi alasan cerita Kisah Para Rasul 10 ini menggambarkan kehidupan seseorang yang dulunya belum mengenal Kristus, yang dulunya belum percaya Yesus Kristus. Setelah
akan Allah. Ini salah satu jiwa yang Tuhan mau dia diubahkan untuk menjadi pengikut Kristus. Walaupun dia belum menerima Yesus secara pribadi, tetapi secara diam-diam dia berdoa kepada Tuhan. Kalau sampai ketahuan dia melakukan kepercayaan dia untuk menyembah Tuhan, dia nanti akan dianiaya. Tetapi oleh karena rasa syukur dia boleh mengalami lewat cerita daripada seorang Saulus bertobat. Dia menceritakan bagaimana seorang Yesus itu kepada dia. Lewat zaman dari kuasa Roh Kudus pula, dia bisa berdoa secara diam-diam. Lalu kenapa ada Petrus di situ? Tuhan menyatakan suatu penglihatan kepada Cornelius terhadap apa yang Tuhan tunjukkan kepada dia, bahwa setiap doa-doa yang kau naikkan, setiap persembahan yang kau bawa kepadaku, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menerima semuanya. Tetapi ada satu penyataan yang Tuhan mau tunjukkan kepada dia, dia tidak bisa mengartikan semuanya itu. Makanya dia membutuhkan seorang yang bisa menafsirkan tentang apa yang Tuhan kasih tunjuk kepada dia. Tuhan menyuruh Cornelius untuk pergi mencari Simon Petrus. Tuhan menyuruh Cornelius pergi ke Yope. Dia menyuruh kedua prajuritnya untuk pergi ke sana, untuk menyuruh ini Petrus ini datang ke dia punya rumah. Pada saat itu, waktu zaman hukum Taurat, Petrus ini mempunyai keyakinan teguh bahwa sesungguhnya hanya mereka yang boleh layak menjadi pengikut Kristus, bahwa hanya mereka umat pilihan Allah yang layak masuk kerajaan surga. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, anugerah Allah telah datang kepada kehidupan seorang Petrus melalui penglihatan yang Tuhan tunjukkan kepadanya, bahwa sekarang ini sudah tidak ada lagi perbedaan di antara orang Yahudi maupun non-Yahudi. Makanya Tuhan Yesus berkata pada Petrus, tadi awalnya Petrus ini dia takut, dia masih bimbang terhadap hal makan dan minum, terhadap penyataan Tuhan melalui binatang-binatang yang ada ini. Kau boleh makan, kau boleh semua yang kau boleh nikmati. Tetapi oleh karena mereka mempunyai keyakinan bahwa hanya mereka lah satu-satunya orang yang layak menjadi pengikut Kristus, maka mereka berpikir bahwa semuanya itu haram, bilang begitu. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kalau semuanya itu Tuhan sudah tahir. Segala yang najis, segala yang haram, semuanya Tuhan sudah bersih. Lewat apa? Lewat penebusan Yesus. Yesus telah bangkit
tunjuk dia punya diri. Kenapa? Masih ada keraguan dan kebimbangan dalam hati kita. Karya Kristus datang ke dunia ini untuk membuat kita supaya jangan ada perbedaan lagi. Bagi setiap orang yang percaya, yang mengakui dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu adalah saudara-saudara kita. Di dalam Tuhan, kalau sudah ada perbedaan lagi, pada sore hari ini kita mau belajar tentang jangan ada kebimbangan. Jangan ada kebimbangan yang menjadi topik pembahasan kita pada saat sore hari ini. Kebimbangan berbicara soal kegelisahan hati. Kebimbangan berbicara mengenai ketidaktenangan, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, panik dan segala macam. Saya melihat keadaan sekarang ini, memang keadaan seperti inilah yang dihadapi oleh kita. Seperti kesaksian tadi yang Mama Eda sampaikan, suatu kesaksian iman yang luar biasa, kesaksian yang mempunyai iman teguh kepada Tuhan. Kita melihat pengertian kebimbangan itu seperti apa. Orang yang hidupnya yang masih terombang-ambing kian kemari, itu yang dikatakan namanya bimbang. Sonde percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan iman kita kepada Tuhan. Kita lihat di Efesus pasal 4 ayat 14. Satu orang baca buat kita semua. Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya. Di sini berbicara mengenai iman kita kepada Tuhan. Iman pengajaran. Sekarang ini sudah banyak sekali pengajar-pengajar yang sesat, yang membuat iman orang Kristen mulai goyah. Banyak kata-kata yang bikin enak untuk didengar di telinga saja. Makanya kenapa bisa membuat iman orang Kristen menjadi ombang-ambing? Karena tidak ada dasar iman yang kuat. Dasar iman yang kuat harus dibangun terus di dasar iman. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Untuk itu, ketika ada seseorang yang menyampaikan firman Tuhan, kalau yang melenceng dari keadaan yang kebenaran yang sebenarnya itu adalah sesat. Makanya setiap pengkhotbah atau siapapun yang berbicara soal firman Tuhan, kita harus uji kembali, melihat kembali Alkitab kita yang benar. Sehingga tidak ada kebimbangan ke dalam hati kita. Kita harus pilih keyakinan mana.
murid-murid Yesus menghadapi angin badai di atas perahu. Ya, angin sakal. Ketika murid-murid Yesus menghadapi angin yang cukup hebat yang membuat mereka rasa takut. Di sini menggambarkan angin sakal itu sebagai gambaran kita dalam menghadapi angin badai kehidupan. Kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti apa? Diuji. Tuhan menunjukkan selama atau hidup di dunia ini, setiap masalah itu sudah akan pernah terlepas dari kita. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Walaupun masalah hidup begitu berat sekalipun, kita mampu melewatinya. Amin. Amin. Karena ada Yesus. Yesus yang menjamin hidup kita. Maka segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita, kalau kita letakkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menyelesaikan semuanya bagi kita. Yang ketiga, kenapa ada kebimbangan? Karena apa? Karena hidup tidak mempunyai tujuan. Orang yang dikatakan bimbang itu orang yang sonde punya arah hidup. Punya bimbang, tidak mempunyai pendirian, tidak mempunyai prinsip. Orang omong kemana dia ikut. Nanti ada satu lagi yang omong kemana dia juga ikut ke situ. Sonde jelas. Pindah-pindah agama lagi itu. Dia mau uji, dia mau pilih-pilih, mau banding-bandingkan agama satu dengan agama yang lain. Karena apa? Karena memang ada kebimbangan dalam hidupnya. Yeskiel pasal 34 ayat 5 sampai dengan 6. Orang yang tidak mempunyai tujuan arah hidup itu digambarkan seperti domba. Domba yang tidak mempunyai induk. Domba yang kehilangan seorang gembala. Dia tersesat. Jadi sebagai seorang pemimpin pun Katong juga harus bisa sampaikan kebenaran itu dengan benar. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus bisa memperkatakan kebenaran itu yang benar, sehingga membuat iman umatnya jelas terarah ke satu tujuan. Yang keempat, kita melihat kenapa orang menjadi bimbang. Karena dia merasa karena sudah ada mendapatkan apa-apa. Mungkin dia rasa ketika dia pergi ke sini, ketika dia pergi pindah ke agama yang lain, dia merasakan kok ini begini, kok sudah enak ya. Kenapa kayak agama yang ini dia rasa nyaman. Nah, setelah lagi dia pergi lagi ke situ, kok ini beda lagi. Karena apa?
sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu apa itu? Mungkin ada sesuatu yang dia mau dapatkan, mungkin ada sesuatu yang mau diharapkan. Entah mungkin dia mau cari apa, uangkah atau apakah? Mungkin dia juga butuh seseorang yang bisa menolong dia kah? Ternyata dia pergi ke sana, orang-orang sana mengecewakan dia semua. Akhirnya membuat dia menjadi bimbang, menjadi ragu. Itu di Yakobus 1 pasal 1 ayat ke-7. Di situ diceritakan bahwa oleh karena dia tidak mendapatkan sesuatu, akhirnya membuat dia menjadi bimbang dan terombang-ambing. Yang kelima, kenapa hidup seseorang menjadi bimbang? Karena mereka belum memiliki rasa kepercayaan mereka terhadap Tuhan yang mereka sembah. Belum percaya sungguh sepenuh hati. Matius 14 ayat 31, Yesus berkata kepada mereka di situ siapa? Orang-orang banyak di situ, murid-murid. Ketika mereka menghadapi naik perahu, coba kita baca dulu sih. Ya, Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kenapa kau mesti bimbang? Yesus sudah menjamin kalau Dia yang memelihara kita, kalau Dia yang akan memberkati kita. Jangan ada rasa kebimbangan dan ketakutan ketika badai hidup menghimpit engkau. Tetap percaya sungguh. Tuhan menyatakan janjinya bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita sungguh-sungguh percaya mengasihi Tuhan. Untuk itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Percaya sungguh. Jangan kita hilangkan kepercayaan kita, yang akhirnya membuat kita menjadi terombang-ambing ke sana kemari. Lewat penderitaan sedikit yang Tuhan izinkan terjadi, atau semua mundur, semua meninggalkan Tuhan, semua pergi cari ke orang-orang pintar, ke orang-orang yang sakti, menjual iman kepercayaan kita hanya karena tidak ada rasa percaya, hanya karena rasa khawatir, takut, cemas. Kita harus percaya sungguh dengan Tuhan. Ketika penderitaan Tuhan izinkan terjadi, kita harus membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan. Percaya sungguh. Sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, itu semua untuk mendatangkan kebaikan, untuk menguji iman percaya kita kepada Tuhan, sampai sejauh mana keyakinan kita kepada Tuhan.
harus kita balas dengan kebaikan. Sakit penyakit juga, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan kena. Tuhan izinkan, mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, mungkin ada kelalaian kan, mungkin kita lupa dengan Tuhan karena terlalu asik sibuk dengan keasikan dunia, akhirnya kata lupa sudah dengan Tuhan. Kita terbuai dengan kenikmatan dunia, akhirnya kata meninggalkan Tuhan. Setelah mengalami sakit, mulai mempersalahkan Tuhan. Tuhan sudah sayang dengan beta, kok kenapa sakit ini? Padahal mas Tuhan terlalu sayang dengan katong itu. Ketika kita mengalami penderitaan, katong mulai berpikir yang jelek sudah tentang Tuhan ini. Kataku hidup ini serba salah, sakit juga, rasa tidak enak. Tidak sakit juga, rasa karmana. Hidup diberkati juga, tidak enak. Ketika hidup diberkati juga, kata pikiran. Kalau contoh soal, ketika kata sudah dapat pekerjaan, kata sedih. Ketika kata sudah dapat pekerjaan, kata sudah lupa dengan Tuhan. Hidup ini sudah ada yang enak. Sakit juga memang tidak enak, tetapi memang itu harus kita lewati. Sama halnya dengan orang yang pacaran ini, orang yang pacaran ini, Tuhan, saya minta jodoh, kalau bisa tipenya orang seperti ini. Ya, akhirnya Tuhan sudah jawab, sudah. Ya, setelah berjalannya waktu, ya, sudah tahu sifat asli ini, orang ini seperti apa. Itu justru udah enak, kan serba salah. Sama juga kita sudah punya harta kekayaan berlimpah-limpah, tetapi kita juga rasa tidak enak juga. Kalau kita punya harta berlimpah juga, kita rasa khawatir juga, kita takut juga. Itu juga jadi masalah, masalah lah. Jadi sudah, kata hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Jangan pernah terombang-ambing. Jangan kita tidak percaya kepada Tuhan. Kebesaran Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan bisa mengadakan mujizat. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak mungkin, tetapi mungkin bagi manusia. Bagi Tuhan tidak mungkin, bagi manusia mungkin, bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang menjadi ada. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Jadi kenapa kita masih harus bimbang dan ragu? Kebimbangan merupakan tembok pemisah kita dengan Tuhan. Iya, kalau kita sudah rasa bimbang, hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Betul kosong? Iya toh? Kalau kata bimbang dulu dalam hati ini, kalau pergi ibadah rasa percuma, rasa sudah ada arti.
karena su bimbang duluan. Nah, iya, kebimbangan itu dibenci oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak suka orang bimbang. Karena kalau katong bimbang ini berarti katong meragukan kuasa Tuhan. Sementara Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah kita bimbang. Kita harus mempunyai iman yang teguh dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 6. Kita harus memiliki iman. Karena apa? Karena kita dibenarkan. Oleh karena iman kita sendiri. Iman percaya kita kepada Tuhan sampai sejauh mana, itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kalau kita percaya setengah-setengah dengan Tuhan, nah, itu sudah yang akan kita dapat. Kita buang rasa jauh-jauh, rasa kebimbangan itu. Karena di dalam Tuhan ini semua ada jalan keluar. Amin. Masalah apa yang kita hadapi saat ini? Semua ada solusi. Dalam pada pergumulan, mungkin mama tempat ini juga pasti ada kebimbangan juga. Iya. Apalagi keadaan jumlah orang yang ibadah setiap minggunya kadang-kadang berkurang terus. Secara pikiran manusia, katong juga rasa bimbang juga ini. Apakah Tuhan berkenan katong buka ini mesbah doa tempat ini? Secara manusiawi itu memang wajar dan betul, tetapi bagi Tuhan itu adalah suatu hal kesalahan yang kita lakukan. Kebimbangan menyebabkan rasa ketidakpercayaan kita atas otoritas Tuhan, atas kedaulatan Tuhan. Dulu kata dengar, dulu persekutuan doa sebelum buka tempat ini di Ebu sana, banyak sekali orang hadir. Setelah buka kembali di tempat ini, orang mulai berkurang. Semulai sudah secara manusia kata mempunyai rasa gelisah. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh kita untuk ada di sini, untuk kita terus buka mesbah dalam tempat ini karena ada maksud Tuhan. Kata sudah tahu maksud Tuhan seperti apa. Pikiran manusia dengan pikiran Tuhan sudah sama. Amin. Ya, pikiran manusia ini kalau mau cepat-cepat ketika mesbah doa dibuka di sini, Tuhan juga kirim jiwa-jiwa seperti tempat yang lama juga. Harus kirim banyak juga tempat ini. Ya mungkin saat ini Tuhan belum mau, tapi kita jangan menyerah. Harus terus kita lakukan semuanya. Kita terus berdoa saja kepada Tuhan. Karena apa? Pemilik semua kehidupan ini Tuhan yang punya. Langit bumi Dia yang punya. Jiwa-jiwa ini juga Tuhan yang punya, bukan katong yang punya. Jadi tugas apa yang Tuhan berikan, itu yang kita lakukan. Selebihnya itu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kita melampaui kekuatan
yang di luar batas kemampuan kita. Jangan kita melebihi Tuhan. Kita percaya, Mama percaya kosong deh, bahasa Hafiz, kalau suatu saat nanti tempat ini pasti Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa ke tempat ini. Mungkin saat ini mereka, mungkin sebagian juga ada yang belum tahu di ini tempat ada persekutuan. Mungkin juga di sana ada banyak persekutuan doa yang dibuka. Kita juga sudah tahu apa menjadi alasan orang-orang belum bisa datang beribadah ke tempat ini. Kita sudah tahu. Tetapi kita hanya berdoa saja, biar Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang menggerakkan hati orang-orang untuk datang ke tempat ini. Iya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk kita bisa melewati rasa kebimbangan itu, agar kita terhindar dari masalah kebimbangan. Yang pertama, kita harus kuncinya harus dekat dengan Tuhan. Kita harus setiap hari selalu dekat dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk baca firman. Hidup kau jauh dari Tuhan, makanya kita punya iman gampang diombang-ambingkan, gampang terseret ke arus yang tidak benar. Kita harus dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku rasa terang. Kita harus baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua, kesukaan kita ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya setiap hari Tuhan mengajarkan kita jangan putus-putus untuk kita terus dekat dengan Tuhan, untuk kita terus baca firman Tuhan. Walaupun dalam kesibukan keseharian kita dan pekerjaan kita, tetapi harus ada waktu dengan Tuhan. Jangan sampai pekerjaan ini membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin di tempat kerja kita sudah bisa berdoa langsung, tetapi kita bisa berdoa di dalam hati. Amin. Doa ini sudah mesti harus kelihatan oleh semua orang. Dimanapun kita berada, ketika kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, maka itu adalah doa. Yeremia pasal 29 ayat 17 di situ mengatakan bahwa apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ya, berseru dalam hati pun Tuhan dengar. Dimanapun tetap berseru Tuhan dengar. Tuhan sudah pernah jauh dari kehidupan kita. Dia sangat dekat sekali. Apalagi orang yang suka berdoa itu Tuhan sangat dekat. Kalau orang yang pemalas berdoa, Tuhan terasa jauh. Yang kedua, kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi, supaya membuat hidup kita jangan menjadi bimbang, jangan ada kebimbangan. Kita harus memiliki iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil sekali dia.
Kita juga pernah lihat itu biji itu karena pembunuh. Tapi menurut yang sudah kita tahu itu ya biji sesawi itu sangat kecil sekali. Matius 17 ayat 20, Lukas 17 ayat 6. Kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, gunung sekalipun kita bisa pindahkan. Artinya masalah sebesar apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa melewati semuanya. Kita bisa mampu menghadapi semuanya. Untuk itu mari kita miliki iman sebesar biji sesawi ini. Yang ketiga, kita harus bisa melepaskan agar hidup kita jangan sampai diombang-ambingkan. Kita harus bisa melepaskan semua masa lalu hidup kita yang begitu berat, masa lalu hidup kita yang kelam pekat, masa lalu hidup kita yang begitu pahit. Kita harus bisa melepaskan semuanya. Orang yang sudah menyakiti kita sudah boleh dendam, sudah boleh disimpan sampai berlarut-larut sampai kata mati punah. Kau sudah bisa lupakan orang itu. Kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa melupakan masa lalu yang begitu pahit. Walaupun berat, harus kita bisa melepaskan pengampunan. Kepahitan apakah itu? Mungkin dalam keluarga kah? Orang tua yang menyakiti kau, itu sudah boleh ada rasa dendam. Orang tua ini orang yang menjadi perwakilan Allah dalam keluarga kita. Anak-anak sudah boleh benci orang tua, sudah boleh dendam orang tua, karena berkat itu melalui orang tua ini. Orang tua yang sudah membesarkan kau kalau melawan ini memang paling kurang ajar semua. Orang tua yang sudah mengandung besok sampai 9 bulan 10 hari lalu besarkan lagi, tiba-tiba memberontak melawan, betapa sakit hatinya. Hati orang tua kita ini. Kalau hidup mau diberkati, jangan pernah kita sakiti hati orang tua kita. Hargai terus orang tua kita. Orang tua ini kata sudah bisa balas dipujas. Memang mungkin ada berpikir kata sudah mau naikkan, kenapa? Jawaban seperti ini memang kadang-kadang juga mempersalahkan juga. Ini kata naik ini Tuhan yang ciptakan, bukan kata juga yang mau, Tuhan yang mau. Kadang-kadang anak-anak begini sekarang ini memang banyak suka melawan. Ketika orang tua tegur sedikit dan semula salahkan orang tua. Itu. Jadi kalau hidup belum diberkati, harus bisa melupakan masa lalu yang pahit, yang tidak mengenakan. Kita harus meninggalkan semuanya itu. Kita harus meletakkan terus kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita terus harus bisa melupakan masa lalu kita. Mungkin saat ini kita punya sakit hati dengan orang lain. Sakit hati apa yang membuat kita merasa sakit? Mari kita lepaskan semuanya itu. Kita tinggalkan. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang kita sakiti, itu sama meletakkan bara api di atas dia punya kepala.
Tidak boleh ada rasa dendam, rasa benci, harus buang jauh-jauh itu. Mari kita terus melangkah menjalani kehidupan ini. Terus kita mengandalkan Tuhan, terus kita bersandar kepada Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita terus bersandar, percaya sungguh kepada Tuhan, tidak akan ada rasa lagi, rasa kebimbangan. Karena kita akan menerima jaminan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Tuhan memberikan jaminan kepada kita yang berupa janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan memberikan kita, membawa kita kepada kemenangan. Karena kita sudah bisa mengalahkan iblis. Orang yang memiliki kebimbangan itu adalah suatu pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang berusaha membuat iman orang-orang Kristen mulai mundur. Ini yang harus kita tolong. Kita harus lawan. Kita harus lawan rasa keegoisan kita, rasa keangkuhan kita, rasa tinggi hati kita, untuk kita tidak mau mengampuni, untuk kita tidak mau meminta maaf. Kadang-kadang karena keegoisan, keangkuhan kita, walaupun kita benar, orang itu sama dengan kata dia tidak mau minta maaf. Tapi kita orang yang sudah hidup dalam kebenaran, kita harus bisa. Kita yang pergi sorong diri duluan, supaya tercipta selalu kerukunan hidup, supaya iblis jangan tertawa. Iblis tertawa ketika melihat orang-orang percaya berkelahi, saling bermusuh. Itu adalah makanan yang terindah yang iblis mau, dia senang. Maka itu kita harus bisa lawan. Kalau kita sudah berhasil lawan rasa keinginan itu, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Yesaya ayat 10, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus sendiri. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Kemenangan itu berasal dari Tuhan Yesus, bukan dari siapapun, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kebisaan kita, melainkan oleh karena Yesus Kristus sendirilah yang memberikan kita kemenangan. Karena Yesus Kristus sendiri yang menjadi penjamin kehidupan kita. Untuk itu, saya mengajak kita semua jangan ada kebimbangan dalam hati kita masing-masing. Kita harus bisa menghadapi semua masalah yang ada baik dalam pelayanan maupun di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita. Kita harus bisa melewati rasa ketidakpercayaan kita, rasa kebimbangan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah berhasil melewati semuanya itu, kita akan melihat kuasa Tuhan yang sangat sungguh hebat, luar biasa. Mari kita terus sama-sama belajar pada saat sore hari ini. Mungkin saat ini hidup kita sedang dihadapi
oleh keadaan situasi kita yang membuat iman kita mulai diombang-ambingkan, yang membuat iman kita mulai mundur meninggalkan Tuhan, kita terus belajar untuk kita terus setia kepada Tuhan, belajar taat kepada Tuhan, bersandar terus kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan lewat keadaan apapun. Terus kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Keadaan apapun kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Baik. Selalu baik. Kalau Tuhan Yesus sudah baik, nah kata sudah akan bisa bernafas sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, kata sudah bisa ukur dengan berkat-berkat yang kita dapatkan. Kita masih bisa hidup bernafas, itu adalah suatu bukti kalau Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, mari kita terus percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai membuat iman kita gampang diombang-ambingkan. Kita belajar dari seorang Cornelius melalui Petrus. Akhirnya Cornelius diselamatkan. Dia menerima Injil. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak ada lagi rasa kebimbangan yang dia miliki, karena dia boleh merasakan Tuhan ada. Lewat Petrus, Tuhan pakai untuk menyelamatkan Cornelius. Akhirnya sekarang dia menjadi pengikut Kristus. Mari kita tutup Alkitab kita. Masing-masing kita, saya mau mengajak kita untuk kita merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Masing-masing kita berdoa. Mungkin saat ini iman kita mulai kendor, iman kita mulai diombang-ambingkan oleh karena keadaan hidup yang menekan kita, sehingga akhirnya membuat kita mulai gampang diombang-ambingkan, akhirnya membuat kita menjadi bimbang. Mari saya mengajak kita semua untuk kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing pribadi kita minta ampun kepada Tuhan. Bimbang, rasa bimbang, khawatir, Tuhan tidak mau. Apa yang kita takutkan, apa yang harus kita cemaskan, Tuhan selalu ada. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada di depan kita. Sekalipun kita menghadapi maut, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Bapa kita adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang selalu mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang mau meninggalkan perbuatan lamanya, orang-orang yang mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati hidupnya. Sama-sama kita melakukan pujian firman, kita mengatakan bahwa Engkau Bapa yang mengasihiku Tuhan. Tuhan yang mengajari kita untuk kita terus selalu setia kepada Tuhan, terus selalu percaya sungguh kepada Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih.